Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Silbi, saya mau bertanya, saya mau bercerita dulu tentang kehidupan saya beberapa tahun ini. Pada tahun 2020, qadarullahnya saya bercerai dengan suami saya. Saya memiliki 2 putra, dan saya pun harus terpisah dengan anak saya yang kecil, gitu. Terus, pada saat itu dia usianya 2 tahun. 3 tahun kemudian papa saya meninggal secara mendadak. Dan di situ mulai, saya tuh ngerasa seperti nggak menerima karena, saya kan sempat berdoa ya sama Allah tuh untuk tidak diambil gitu papa saya, sampai melihat saya, bahagia kembali. Nah di situ saya seperti tidak meyakini atau seperti sempat marah sama Allah gitu, kenapa ya padahal doa saya apa ya, seperti itu, hanya seperti itu gitu, tapi kenapa Allah tuh kok mengambil papa saya, seperti tidak menerima saya. Dan perjalanan saya menuju 5 tahun ini, eee, setelah papa saya diambil, anak saya juga saya terpisah sama anak saya yang kecil, eee, saya pun, mendapatkan di dalam pekerjaan saya, di rezeki saya itu, anak saya kan sempat menegur saya, karena kan sebelumnya memang saya pernah berhijab. Akhirnya saya harus lepas hijab untuk mencari nafkah gitu. Karena itu cara tercepat pada saat itu Ustadz. Saya sempat tidak meyakini lagi gitu dengan yang namanya hijab. Akhirnya sampai saat ini bergejolak di hati saya, kenapa ya saya bilang gitu, saya seperti tidak meyakini semuanya gitu Ustadz gitu. Karena kok banyak sekali gitu loh yang terjadi sama saya gitu, papa saya, padahal doa saya sangat singkat. Pertanyaan saya Ustadz, apa salah saya berdoa seperti itu? Gitu, dan bagaimana cara saya untuk meyakini diri saya lagi untuk, mmm, saya kembali berhijab kembali Ustadz. Apa doa yang dipanjatkan waktu itu? Pada saat itu, pada saat saya bercerai, saya cuma bilang sama Allah tuh, "Ya Allah jangan ambil orang tua saya sampai melihat saya kembali lagi untuk bahagia," gitu. Maksudnya berumah tangga kembali dan melihat anak dan cucunya tuh bahagia gitu loh Ustaz. Terus saya merasa udah 40 hari tahajud gitu pada saat saya bercerai, kenapa kok anak saya dipisahkan sama saya di pengadilan itu yang kecil berumur 2 tahun gitu. Kenapa gitu? Jadi saya seperti kayak nggak meyakini lagi gitu loh Ustaz. Bunda, kita harus belajar memahami bagaimana cara Allah menjawab doamu. Yang pertama, ditenangkan hatimu. Jadi kalau Bunda berdoa, mungkin Allah tidak kasih atau belum kasih apa yang Bunda minta. Tapi yang pertama, yang pasti Allah kasih ketenangan hati. Maka saat Buddha menengadahkan telapak tangan, berdoa kepada Allah, hakul yakin, jaminan pertama yang Allah kasih apa? Hati yang tenang. Yang kedua, ketika kita berdoa, yang Allah kasih dari doamu apa? Diperbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Katakan, Allah itu dekat. Maka saat kita berdoa, bukan hanya tentang doa kita, tapi tentang hubungan kita dengan Allah yang sedang diperbaiki. Yang ketiga, Allah hapuskan dosa kita. Jadi saat kita berdoa, Allah hapuskan dosa kita. Dan yang keempat, ini poinnya. Ketika kita berdoa, Allah cukupkan kebutuhan kita. Ingat, bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Doa itu meminta bukan memaksa. Kalau meminta hasilnya terserah
Allah kalau memaksa hasilnya harus sesuai maunya kita, berarti selama ini bunda teh berdoa teh minta atau maksa. Maka Kak Silbi jangan khawatir dengan doa. Wafatnya ayah kemarin bukan karena doa Kak Silbi, memang waktunya aja sudah waktunya, betul? Semoga ayah almarhum Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga Kak Silbi terus jadi anak yang baik. Yang bisa membahagiakan orang tua, wabil khusus ibu yang masih ada. Insya Allah. Insya Allah saya akan jalanin amanah papa saya itu untuk ya semoga Allah mengabulkan ya dengan saya menjadi atau berjalan menjadi anak yang lebih solehah lagi gitu. Nanti saya dipertemukan dengan imam yang seperti papa saya mau gitu menjadi mendapatkan imam yang soleh lah gitu. Maaf ya Pak, maaf banget.